Ajusawi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit neka meletakkan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya kelak di hari kiamat beda setung hamba saya etimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amal kemaksiatan jauh lebih banyak daripada amal kesayangan, sehingga perintahkan oleh Allah, wahai malaikat, bawa hambaku neka masuk akin ke neraka. Tapi sebelum masuk neraka Allah nyetop, stop, malaikat tanyakin. Pertanyaan saya pertama, hal hadara majlisa alimin? Apakah pernah hadir majlisa orang alim? Tanya, Pak, Bu, pernah hadir majlisa orang alim? Tak pernah. Hadir majlisa saya sampean Putra Buana. Putra Buana, wah luar biasa semangat ki. Sampean Pak, semangat apa tak semangat? Semangat juga Putra Buana. La ilaha. Sampeannya pengajian oke, Putra Buana oke, Semoga parangi hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal. Tanyakin saya kedua, hal nadara ila wajhi alimin? Apakah pernah ningali wajah orang alim? Tanya, Pak, Bu, pernah ningali wajah orang alim? Tak pernah. Ningali wajah saya sampean Inul Daratista. Wah. Sering ningali Indosiar lagi. Tanyakin saya kata lo, is'al an ismihi hal wafaqa isma alimin? Tanyakin nyamana, apakah nyamana pada sarang nyamana orang alim? Tanya nyamana serah benarnya mana orang alim? Tapi debuna Allah masuk akin ke surga. Loh, debuna malaikat, ya Allah, hamba ajunan neka tak pernah hadir majelisa orang alim, tak pernah ningali wajah orang alim. Nyamana cukan tak pada sarang nyamana orang kok masuk akin ke surga, ya Allah? Engki hamba na engkau neka akan ca sarang orang secinta kepada orang akan ca sarang orang secinta kepada orang alim bisa masuk surga. Apalagi kaulah sampean secinta kepada orang alim. Pun pada orang alim cintai. Karena orang alim neka tempat ilmu na Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu na Allah neka nur. Dan orang alim neka juga disebut sebagai warathatil anbiya, pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, neka saya pertama ada Buna Sayyidina Umar. Tugas orang sepuh parengi nyama saya bagi mangka namun ketuan putra datang ke Habib, datang ke kiai, datang ke ustad, cek browsing, ketuan putra langsung browsing. La ilaha, atau tanya ke dukun, atau muka primbon. Nah, repot nih kan. Yang kedua ada Buna Sayyidina Umar an yastanjiba ummahu. Monselake poron keluarga, poron mencari calon istri, carilah calon istri sekeduan dasar ilmu agama, cok sembarangan. Karena saya nyamana ibu neka madrasah saya pertama bagi anak. Ketika timang-timang mangkana beda hadis, meskipun derajatnya benih soheh, tapi bisa dijadikan bahan pelajaran bagi kaula sampean. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak timangan ibu. Ketika ki bayi, apa ilmu saya didapatkan ketika ki bayi? Yaitu sang embok nyampeakin zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ki bayi, neka ilmu neka. Bene ayo goyang dumang, nimang anak sambil ayo goyang
La ilaha wa ilal tutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai ketika akan tengkal umur atau sampai ketika yang lahat. Ilmu apa? Kita talqinnya ka kimun dotong dua malaikat mereka ilmu datang kepada sampean cok tako, karena dua malaikat mereka termasuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mon etanya oleh dua malaikat mereka, man rabbuka, kijawab Rabbi Allah, wa ma dinuka wa man nabiyuka, sera nabi na sampean Nabi Muhammad, wa ma dinuka, dan apa agama sampean. Jawab apa? Mon sampean jawab Islam Nusantara kadin apa? Hah? Wa ma dinuka, Islam Nusantara, langsung tempeling sareng malaikat mereka. Sobong saya nyamana Islam Nusan. Mereka adalah buatan orang munafik. Saya sengaja ingin memecah belah umat Islam. Na'udzubillahi. Sampai-sampai dengan sombongnya ada bu, Islam Indonesia jauh lebih saya daripada Islam Arab. Nah, Islam Indonesia datang dari Kak Dimah, datang dari dalam bumi, datang dari Arab. Dan Nabi neka serah, Nabi dari Arab. Bahkan Nabi Muhammad ampun nyampe akin dalam setung hadis, hubbul Arab minal iman wa bughduhum nifaq. Cinta kepada Arab mereka termasuk keimanan, dan benci kepada Arab mereka termasuk tanda kemunafikan. Jadi hati-hati, waspadalah, waspadalah. Niki sampai kaulah sampai mereka ngereng kepada hal-hal saya tak say. Nah mereka termasuk ilmu talqin. Jadi selama odik kaulah sampean harus menuntut ilmu. Maka saya kedua milih pasangan saya sebelum keluarga. Saya laki ketika akan keluarga milih bini saya. Saya kedua dasar ilmu agama, saya ngerti agama, saya ngelaksanakin perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bini juga nggak neka, mau milih calon laki saya kedua dasar ilmu agama, saya ngerti agama, saya ngelaksanakin sedejana perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ketelo debuna Sayyidina Umar an yu'allimahul Qur'an, mengajarkan sang anak neka Al-Quran alias ilmu agama. Jadi neka tugas seorang bapak ngajarakin ilmu agama kepada anak. Dan dalam ilmu fiqih sebutakin, mon kaulah sampean neka tak keduan ilmu agama, kaulah sampean tak ngerti ilmu agama, padahal wajib ngajar anak ilmu agama, maka wajib kaulah sampean neka mendatangkan ustadz kecompok kaulah sampeyan untuk bisa mengajarkan keluarga kaulah sampeyan ilmu agama. Maka dalam ilmu fiqih. Akan tetapi alhamdulillah dipermudah oleh para ulama, oleh para kiai. Tak usah sampeyan saya mendatangkan ustadz kecompok sampeyan, cukup sampeyan nitip anak sampeyan ke pondok pesantren. Maka wajib masukin anak ke pondok pesantren, mereka wajib, dan tak wajib kaulah sampean masukin anak ke sekolah umum, mereka tak wajib. Mohon kaulah sampean masukin anak ke pondok pesantren, berarti kaulah sampean mereka ngelaksanakin taat kepada Allah, dapat pahala. Tapi mohon kaulah sampean tak masukin anak ke pondok pesantren, hanya cukup masukin anak ke sekolah umum, berdosa kaulah sampean. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka saya perlu dipahami. Karena kewajiban sebagai seorang bapak, terutama kaulah sampean saya laki neka bapak, makanya laki neka ketika masuk surga dapat bonus. Kenapa? Karena untuk masuk ke surga neka laki lebih susah daripada bini. Bini neka gampang masuk surga. Bini neka cuma dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas dirinya saja. Tapi mun kaulah sampean laki neka akan mintai pertanggungjawaban oleh Allah atas diri kaulah sampean, dan juga atas bini kaulah sampean, dan juga atas anak-anak kaulah sampean.
Malah diceritakan oleh Rasulullah beda setong laki ampun beda yadaan pintu swarga. Kurang sekonek masuk swarga. Tiba-tiba beda suara dari budi, ya Rabbana khudh lana min hadzal zalim, ya Allah ambil hak kami dari orang yang saya zalim neka ya Allah. Maka sang laki neka noleh, saya rasa ngolok engkau neka zalim, engkau tak zalim. Enggak semangkin nyuri suara tak nyebut zalim. Thank you. Tak ngerasa zalim. Neka zalim nyuri surat suara neka. Thank you. Noleh saya ngolok dirinya zalim adalah anak sarang bini. Ya Allah, ma zalamnahum. Abtina tak zalim kepada anak bini kaula ya Allah. Sakannahum, abtina parangi compok, albasnahum, kaula parangi kelampi, ghadzainahum, kaula parangi deeran ya Allah. Engki debuna anak bini urusan dunia tak kurang, Masya Allah luar biasa. Tapi debuna sang bini laki neka lo pernah perhatian kepada solat kami, lo pernah perhatian kami tutup aurat napa punten. Kicuek sang bini tak tutup aurat biasa-biasa saja. Padahal tanggung jawab kaula sampian sebagai laki untuk selalu mengingatkan bini. Ngimutakin tiap are, tiap akan keluar compok harus ngakui jilbab. Le, iki sampean mon ngolok bini sampean le iki. Le ngakui jilbab le akan keluar compok ke pasar le. Untung tak poron, saya penting kaula sampean ampun ngelaksanakin tugas. Merentakin bini untuk ngakui tak poron, alhamdulillah tugas sudah selesai. Tapi tiap bini nikah keluar compok wajib kaula sampean sebagai laki untuk memerintahkan bini nikah tutup aurat. Mun bini tak tutup aurat kaula sampean diam saja biar saja tak tutup aurat, maka kaula sampean juga mendapatkan dosa. Naudzubillahi. Neka akan masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala adabu karena sang laki neka tak ngelaksanakan tugas sebagai laki dan juga tak melaksanakan tugas sebagai bapak, kumpulakin sarang keluargana neraka. Naudzubillahi min dzalik. Tapi mon kaula sampean berhasil masuk surga, Masya Allah, dapat bonus petong polo bidadari. Petong polo bidadari Pak mon ngenom. Nggih, mon ngenom. Karena cerita ngenom nggih sebenarnya. Neka aliran aing ketelak dari leer bidadari, saking pote bidadari. Aliran aing kelihatan Pak, Masya Allah. Terus bidadari neka setiap dihubungi badan praben boleh. Setiap dihubungi badan praben boleh, bener setong petong polo Pak. Sampai-sampai sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, petong polo ya Rasulullah, apakah kuat kami melayani petong polo bidadari ya Rasulullah? Rasulullah adabu kalian wahai umat Islam mohon masuk surga parangi kekuatan petong polo laki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat. Nyaman apa tak nyaman? Tapi sabar saya bini ki. Swarga neka sobung saya nyaman cemburu neka sobung. Mon dunia cemburu wajar. Niki. Tapi men swarga cabut oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Cabut neka rasa cemburu dari para bini oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak swarga Allah Subhanahu. Tapi bini kaula sampean lebih retin daripada bidadari. Lebih retin. Subhanallah. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, kenapa Allah mewajibkan ilmu bagi siapapun? Kaula sampean talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimah. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan setiap muslimah, wajib.
Karena kaula sampai neka hamba Allah, engki, betul. Kaula sampai neka perintah oleh Allah, taklif mukallaf perintah oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Meskipun tak 24 jam ibadah kepada Allah, tak melolo ibadah kaula. Solat dalam sehari semalam cuma 5 waktu, engki. Neka sewa wajib. 5 waktu neka anggaplah setung solat 10 menit. Anggaplah 5 waktu neka sejam. Sosok ki lebih banyak. Sosokan senapa? 3 lekor jam. 3 lekor jam sampean tedung lo kenapa? 3 lekor jam sampean asaren lo kenapa? 3 lekor jam sampean alako lo kenapa? Sobong larangan. Saya penting tak ngelaksanakin seharam. Tapi ketika pas datang waktu salat neka harus diperhatikan. Sampai-sampai Allah memanggil panggilan azan. Azan neka ilham dari Allah. Setelah 4 tahun diwajibkan salat, karena salat diwajibkan tahun ke-11 kenabian 2 tahun sebelum hijrah. Dan syariat azan neka disyariatkan 2 tahun setelah hijrah. 4 tahun neka tanpa azan, tanpa panggilan salat, karena para sahabat datang tepat pada waktunya. Tapi setelah 4 tahun terkadang pada sahabat saya datang telat ke masjid Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ngajak musyawarah. Maka Nabi Muhammad perintah oleh Allah, wasyawirhum fil amri. Selalulah musyawarah sareng para sahabat dengan sedejena